Nah, itu di sebelah kiri, jalur yang sebelah kiri sedang ada perbaikan, mungkin ada sedikit longsor itu kayaknya. Ada beko yang di sana juga. Oke, hari ini saya mau ke Cipuncak, mau beli takjil buat Oke, Sobat Gaspol, jumpa lagi dengan channel BJB, bukan Jalan Buntu. Setiap kita mau berusaha, tidak akan pernah ada kata jalan buntu. Hari ini, saya akan mereview terowongan kembar di tol Cisumdawu. Nah, video kita kali ini kita mulai dari Pasar Tanjung Sari. Kemarin-kemarin sebenarnya kita bisa masuk lewat pintu tol Rancakalong, cuma karena menurut informasi dari teman saya yang tinggalnya dekat daerah Tanjung Sari, pintu tol Rancakalong tidak bisa diakses oleh umum karena memang saat ini belum dibuka, belum beres gitu. Nah, ini kita udah sampai di pasar ini ya, Pasar Tanjung Sari. Dan nanti kita akan masuk melalui jalan perkampungan, yaitu jalan yang diakses lewat tempat tinggal warga. Dan nanti saya akan ditunjukkan oleh teman saya yang tahu jalan tikus tersebut untuk masuk ke dalam jalan tol, agar saya dapat mereview terowongan kembar tol Cisumdawu. Nah, ini cuaca hari ini cukup mendung dan dari Bandung tadi udah diguyur hujan. Saya kebetulan hari ini mereview dengan anak saya sambil jalan-jalan di hari Minggu. Ini kebetulan saya libur dan nanti saya akan ditunjukkan oleh teman satu kerjaan dengan saya gitu. Jadi dia akan menunjukkan jalan akses agar saya bisa masuk ke pintu tol dan nanti dapat mereview menara, maksud saya bukan menara, terowongan kembar di tol Cisumdawu. Nah, ini kita udah sampai di alun-alun Tanjung Sari. Kalau dari tempat tinggal saya di Bandung, ya mungkin perjalanan kurang lebih sekitar 45 menit untuk sampai di daerah terowongan kembar itu. Nah, ini sebentar lagi kita akan masuk ke jalur perkampungan. Karena ini ada jalur utama yang menghubungkan dari Bandung menuju ke Cirebon. Jalur utama ini. Dan dari tadi pagi di Bandung dan di sini juga kelihatannya dari tadi pagi udah diguyur hujan yang cukup deras. Alhamdulillah perjalanan tadi dari Bandung menuju ke Tanjung Sari cukup lancar karena memang cuaca yang mendung dan hujan. Tentunya karena ini hari libur, banyak aktivitas warga yang melakukan liburan di rumah ataupun aktivitas di rumah. Nah, nanti kita akan tunjukkan bagaimana kondisi terkini terowongan kembar tersebut. Karena saya juga ini baru pertama kali akan melihat terowongan tersebut gitu. Cukup penasaran juga saya gitu. Oke, nanti kita di depan akan belok kiri. Belok kiri menuju ke perkampungan. Nah,
itu setelah dari kalau arah dari Bandung, setelah alun-alun Tanjung Sari, nah kita akan masuk ke belok kiri, yaitu tandanya ada Alfa itu ada Alfa. Nah nanti kita belok kiri. Udah lama saya nggak lewat sini. Ini dulu pertama kali lewat sini waktu nikahan teman saya itu. Dan ini udah ada berapa tahun tidak melewati jalan sini. Dan ini jalannya udah bagus. Dulu waktu saya pertama ke sini jalannya masih berbatu. Sekarang udah dicor ini. Semoga teman saya udah nunggu di depan gangnya, karena saya tadi udah janjian nggak ditunjukkan jalannya yang menuju ke akses tol itu. Kenapa saya meliput hari Minggu? Karena memang biasanya kalau hari-hari biasa, kata teman saya, banyak kendaraan proyek yang berlalu lalang, jadi kadang-kadang dapat membahayakan juga. Jadi nanti akan kita lihat bagaimana kondisinya. Seperti yang saya katakan tadi, saya juga penasaran ini bagaimana sih pembangunan tol Cisumdawu itu. Tol Cisumdawu itu menghubungkan antara Cileunyi, Sumedang dan Dawuhan, melanjutkan dari tol Padalenyi. Kalau nggak salah ini gang di teman saya. Coba saya telepon dulu. Atau saya kelewat ini ya. Saya akan telepon. Nah, ini jalannya udah agak jelek ini. Kan saya telepon dulu teman saya. Oke, Sobat Gaspol, setelah tadi saya nelpon, nah, ini teman saya udah menunggu di depan. Karena saya udah agak lama nggak kesini, jadi nggak lupa. Nah, ini teman saya. Di mana? Belok kanan. Oh. Ya, tenang naon. Halo Adek. Belum mandi ya? Belum mandi. Si Ayah mana si Ayah? Oh, baik tenang naon. Eta pokoknya gundukan eta. Oke, siap. Nuhnya. Penasaran we. Ente tenang naon. Nya nuhnya. Oh, ternyata udah deket Sobat Gaspol. Itu teman saya sudah menunjukkan jalannya. Nah, nanti di depan kita belok kanan. Tapi jalannya ini cukup jelek kayaknya. Nah, ini kita harus hati-hati. Nah, jalannya cukup parah ini. Jalan tanah licin, kita harus hati-hati ini karena memang musim hujan ya
seperti ini kondisinya. Nanti kalau kita tidak tahu, mending kita nanyakan lagi aja. Tapi yang jelas kita udah dikasih cara ancar untuk masuk jalan tolnya lewat mana itu. Nanti kita mending menanyakan lagi aja. Oh, ternyata ini akses jalannya ini sobat gaspol. Jadi kita harus hati-hati nih. Jalannya soalnya berlumpur. Terus hati-hati, ini tanah ini. Mau turun aja, jalan kali itu, Parah jalannya ini. Tapi karena rasa penasaran saya tinggi, nggak apa-apa lah. Ini kalau udah hati-hati, bahaya ini. Konsentrasi dulu. Alhamdulillah. Parah. Tapi nggak apa-apa, ini demi liputan saya kali ini kita akan memaksakan diri, walaupun ternyata benar kata teman saya, kalau di musim hujan seperti saat ini akses masuknya itu tanah liat, jadi harus hati-hati. Tapi menurut saya cukup dekat lah kalau kita sekedar ingin tahu bagaimana kondisi jalan tol. Itu adalah akses jalan yang nantinya menuju ke arah Cileunyi dari arah Sumedang, walaupun saat ini belum beres dan baru sampai sekitar daerah Tanjung Sari. Oke, kita akan masuk ke jalan tol Cisumdawu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, inilah sobat gaspol, jalan tol Cisumdawu. Ini jalan tol yang menghubungkan antara Cileunyi, Sumedang, Dawuan, dan menurut data yang pernah saya baca, panjangnya dari Cileunyi menuju Dawuan ini kurang lebih sekitar 60 km. Nah, ini sebenarnya udah beres jalan yang saya lalui ini, cuma karena memang belum beroperasi jadi belum begitu terawat gitu. Dan ini saya memakai jalur kanan, sebelah kanan, dan sebelah kiri adalah nantinya jalur yang dari arah Cileunyi menuju Sumedang. Sedangkan jalur yang saya pakai ini nantinya adalah jalur yang dari arah timur, dari arah Sumedang menuju ke Cileunyi. Nah, ini kan saya meliput hari ini, kebetulan hari Minggu, jadi banyak aktivitas warga yang ya memanfaatkan jalan tol ini untuk jalan-jalan, lari, bersepeda, ataupun bermotor. Yang sebenarnya kalau nanti udah beroperasi tidak ada yang boleh masuk ke jalan tol ini kecuali mobil aja gitu. Nah, tol ini melanjutkan jalur tol dari tol Padalenyi. Nah, setelah tol Padalenyi baru nanti disambung dengan tol Cisumdawu ini. Nah, ini di depan bisa dilihat
ada semacam tempat mainan yang sengaja mungkin untuk menarik masyarakat gitu, agar ya sekedar berrekreasi lah, memanfaatkan jalan tol yang belum beroperasi ini. Nah, lanjutkan tadi ya, jalan tol ini melanjutkan dari arah barat dari tol Padalenyi disambung dengan tol Cisumdawu ini. Jadi seandainya nanti ada masyarakat yang daerah Bandung ingin mudik ke Cirebon, nah, bisa melalui akses pintu tol ini, atau maksud saya melalui tol Cisumdawu ini. Dan nanti saya akan menanyakan ke bapak-bapak yang di sana. Pak, pami ka terowongan tinggal terowongan teh terasa Pak, iya Pak. Oh tebiken ya Pak. Oh tas, oh ya mohon. Ya hatur nuhun Pak, mangga Pak. Oke, kita lanjut perjalanan kita kali ini Sobat Gaspol. Ya, karena saya baru pertama kali ini masuk ke tol Cisumdawu ini, jadi saya banyak bertanya daripada nanti saya kesasar gitu. Jadi menurut teman saya yang tadi saya tanyakan akses jalan masuk tadi, jarak antara saya masuk sampai ke terowongan Kembar itu kurang lebih ya ditempuh dalam waktu 15 menitan. Nah ini kayaknya nggak akan begitu lama lagi kita akan sampai di terowongan Kembar tersebut. Yang Bapak tadi yang bersepeda sampaikan, tidak akan lama lagi kita akan sampai di terowongan tersebut. Nah ini ada warga yang sengaja makan-makan di tengah jalan tol gitu. Nah itu ya sekitar untuk mencari hiburan aja, karena mungkin dengan adanya tol ini menjadi suatu tempat yang mungkin bisa dijadikan ya tempat untuk sekedar jalan-jalan dengan keluarga. Dan nanti tentunya kalau udah beroperasi kita tidak bisa mengakses jalan tol ini dengan berjalan kaki atau bersepeda ataupun memakai motor gitu. Jadi mungkin untuk menghilangkan rasa penasaran warga yang ingin melihat bagaimana kondisi jalan tol Cisumdawu ini. Dan ini sebenarnya kanan kiri sudah rapih itu, cuma karena memang belum beroperasi jadi ya masih belum begitu terawat. Oke, di depan kayaknya udah tampak terowongan yang ingin saya liput dan saya cukup penasaran itu. Nah itu ternyata itu terowongan Kembar Cisumdawu yang ingin saya tahu. Nah ini dari sini udah mulai kelihatan, walaupun masih ya agak jauh gitu. Nah nanti kita akan mencoba masuk ke dalam kalau memang memungkinkan untuk bisa masuk ke dalam. Seandainya kita tidak bisa masuk ya nanti kita liput dari luar aja. Oke Sobat Gaspol, inilah terowongan Kembar tol Cisumdawu sudah kelihatan di depan kita, dan ini terowongan yang cukup unik ya, terowongan Kembar yang kalau tidak salah menurut informasi juga panjangnya adalah sekitar 500 meter. Nah ini nanti kita lihat sebelah kanan, ternyata adalah kebun warga yang bercocok tanam. Nah inilah kondisi terkini terowongan Kembar tol Cisumdawu bulan Februari tahun 2021. Oke, ternyata banyak masyarakat yang mungkin sama seperti saya penasaran ingin melihat terowongan ini.
ini bisa dilihat ini di atasnya terasering, mungkin konstruksinya dibikin seperti itu agar air tidak langsung turun ke bawah. Itu di sebelah kiri, jalur yang sebelah kiri sedang ada perbaikan, mungkin ada sedikit longsor itu kayaknya, ada beko yang di sana juga. Nah, nanti kita akan masuk karena saya lihat bisa kita akses. Oke, sobat gaspol, inilah terowongan kembar tol Cisumdawu. Cukup gelap. Nah, ini di atas bisa dilihat itu adalah deretan lampu LED yang nantinya kalau beroperasi tentunya akan dinyalakan. Dan ini cukup gelap karena kondisi motor saya lampu depannya kurang terang, jadi kita tidak dapat melihat secara jelas bagaimana kondisi dalamnya. Nanti di lain waktu saya akan memakai motor yang lain yang lampunya cukup terang agar sobat gaspol bisa melihat bagaimana kondisi di dalam terowongan kembar tol Cisumdawu. Dan ini di depan adalah ujung dari terowongan Cisumdawu. Ini adalah jalur yang sebelah kanan yang nantinya digunakan untuk kendaraan yang dari arah Sumedang menuju Cileunyi. Oke, nanti akan kita lihat bagaimana kondisi terowongan dari sebelah timur. Kalau tadi kita melihat dari arah Cileunyi, nanti kita akan melihat bagaimana kondisi view dari arah timur yang dari arah Sumedang. Ini masih dalam tahap proyek, dan saya lihat masih ada beberapa kendaraan proyek yang masih standby dan ada pekerja juga yang melakukan aktivitasnya. Jadi untuk saran saya untuk masyarakat yang ingin melihat kondisi terowongan ini, saya sarankan hari Minggu saja karena tidak banyak aktivitas yang dilakukan oleh pekerja maupun kendaraan proyek. Nah, ini view dari arah timur, dari Sumedang menuju Cileunyi. Oke, mungkin ini saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya di channel BJB, bukan Jalan Buntu. Salam gaspol!